Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah. Kalau kondisi mbak-mbak semuanya di perantauan masih diberi kesehatan, amin ya mbak ya robbal alamin. Doa terbaik dari saya pribadi, semoga sampean sehat terus, kemudian kelak nanti bisa berkumpul sama keluarga tanpa halangan apapun ya mbak, tanpa kekurangan apapun. Intine sehat-sehat neng perantauan, sukses mbak membawa duit yang barokah. Tolong mbak-mbak semuanya fokus kerja di dalam usia yang sudah tidak muda lagi. Saya pastikan mbak-mbak yang saat ini kerjanya lebih dari 10 tahun ini pasti perkisaran umurnya pasti 35an lebih. Jadi usahakan mbak-mbak fokus kerja. Jangan terlalu lama kerja di luar negeri mbak, karena nggak tahu sampean kuwi badane masih sehat atau memang sebenarnya sehat, sampean kuwi mau paksakan gara-gara apa duit. Sampean pengen mengumpulkan duit yang banyak, kemudian di tengah perjalanan sampean kuwi malah duitnya habis untuk orang lain ataupun untuk barang-barang yang tidak berguna. Jadi tolong fokus kerja, terus ndang istirahat neng omah. Bagi mbak-mbak sih yang kemarin katanya bulan depan iki mau pulang seterusnya, semoga sampai neng omah iso menikmati hasilnya. Moga-moga sampean bisa menciptakan kreasi investasi sing untuk masa depan sampean mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal bahas mbak curhatan teman kita. Tapi sebelum kita membahas curhatan teman kita, ini ada berita duka. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Sebenarnya berita duka iki saya peroleh sekisaran 3 harian yang lalu mbak, tapi karena memang aku tidak bisa menemukan kronologi lengkapnya, jadi hari ini aku cuman membahas bagian besar saja ya mbak ya. Oke, sebelum kita membahas tentang masalah beliau yang peperan, mari kita doakan untuk almarhumah, yaitu Mbak Widianti. Ini fotonya, ini karena memang mbaknya iki fotonya yang tersebar iki dalam keadaan jilbaban, jadi saya langsung papang fotonya dia tanpa diburung ya mbak. Almarhumah bernama Mbak Widianti binti Widodo, berasal dari Cilacap, Jateng mbak. Moga-moga dengan al-fatihah kita mbak, beliau iki diampuni dosa-dosanya, dijembarkan kuburannya, semoga beliau iki diberi penerangan di dalam kuburannya ya mbak, amin ya robbal alamin. Sama al-fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, yang saya ketahui almarhumah ini kerja di Hong Kong, kemudian beliau iki mengajukan paperan dan pemerintah Hong Kong, imigrasi khususnya iki mengabulkan mbak kalau beliau iki diterima menjadi paperan di negara Hong Kong. Mbak-mbak iki sering membahas apa sih paperan? Ya dia menggadaikan paspornya sama orang Hong Kong. Jadi kui menurut pandanganku kalau perkataan itu agak kasar mbak. Bilang aja kalau ditanya sama orang lain apa sih paperan? Paperan itu adalah minta suaka, minta perlindungan, minta tempat ke Hong Kong, di Hong Kong. Dan paperan itu pertama tidak boleh kerja, kemudian hanya mendapatkan kupon 3.000 dari welcome. Nah kupon itu untuk beli apapun itu, entah itu beras, entah itu softtek, entah itu hand body, pokoknya dapat kupon 3.000 dolar Hong Kong dari pemerintah Hong Kong setiap bulannya. Tapi tidak boleh dia kerja karena sudah dihidupi, dikasih tempat sama pemerintah Hong Kong. Jadi kalau dia kerja itu pasti pelanggaran secara ilegal jualannya. Nah mbak iki menurut
berita yang aku baca ya Mbak ya, informasinya kalau Mbak Iki sakit. Jadi tidak aku jelaskan secara detail dia sakit apa ya, takutnya nanti salah paham. Intinya beliau Iki sakit, kemudian beliau Iki dinyatakan meninggal dunia. Dan teman-teman Iki juga bingung bagaimana untuk ngurus jenazahnya. Apakah jenazahnya nanti satu dikremasi atau dibakar, mohon maaf. Kemudian yang kedua dikubur di liang lahat khusus untuk muslim. Ada nih pemakaman muslim di Hong Kong. Yang ketiga, atau dikirim ke kampung halaman yang biayanya bisa mencapai 90 jutaan sampai dengan 120 jutaan. Itu pun tergantung Mbak di mana tempat asalnya dia. Dan juga berapa yang habis digunakan Mbaknya Iki ketika dirawat di rumah sakit. Itu belum ketambahan nanti biaya-biaya lainnya Mbak. Nah itu loh Mbak, ketika kita memilih OS di perantauan ataupun kita tuh memilih paperan di negara orang, repotnya kalau terjadi apa-apa seperti ini, bingung untuk jenazahnya ini mau dikirim atau dikremasi, apalagi dia muslim, secara otomatis nggak boleh kan muslim dikremasi. Karena ketika muslim dikremasi menurut hukum Islam yang saya baca, ketika kita memandikan jenazah kita harus berhati-hati untuk nyabuni. Apalagi kalau dikremasi, sakitnya nggak rumrah Mbak, sakitnya luar biasa karena apa dibakar. Jadi itu kenapa Mbak tolong ini ya, walaupun dia sudah meninggal pun kalau sampai dikremasi itu sakitnya luar biasa. Jadi tebakanku nggak mungkin Mbak dikremasi karena di Hong Kong ada pemukiman umat muslim. Nah untuk pemukiman umat muslim biayanya biasa nih Mbak 21.600-an 400-an Hong Kong dolar. Itu pun nggak permanen enggak. Nggak permanen itu gimana sih C? Nggak permanen maksudnya nggak selama-lamanya dikubur di situ. Nanti beberapa tahun kemudian itu harus digali kembali Mbak, ditaruh lagi mayat orang lain, jenazah orang lain. Bahkan kalau Cino diambil lagi jenazahnya kemudian dikremasi selang 7 tahun sampai 10 tahun Mbak. Jadi diamkan di situ kemudian nanti dikremasi. Kalau sudah menjadi tulang belulang, sistemnya. Tapi nggak tahu apakah muslim mengalami hal seperti itu apa enggaknya. Nah itu nggak tahu Mbak. Tapi di sana banyak sekali mbak saya nggak bisa pulang karena apa, keluarganya nggak bisa ngurus, tidak bisa menyediakan pemulangan jenazah. Dan kemudian kasir di Hong Kong nggak bisa menyiapkan uang sebanyak itu karena apa ya, OS Mbak, overstay, ilegal Mbak di Hong Kong. Kalau sudah ilegal di Hong Kong, KJRI sebenarnya sudah tidak ada sangkut pautnya, cuman mungkin bisa membayar secukupnya yang diambil dari anggaran negara. Nggak semuanya, kecuali kalau Anda mengajukan. Jadi untuk kasus ini bagaimana prosesnya mengajukan jenazah teman-teman yang ilegal ninggal di luar negeri. Mohon maaf tidak aku bahas ya Mbak, mohon maaf sekali. Tapi intinya aku paham bagaimana prosedurnya untuk mengajukan proses teman-teman yang sudah meninggal, karena di sini banyak banget urutannya. Sekali lagi bukan dikremasi, dipastikan mungkin dia dikubur di pemakaman muslim di Hong Kong yang biasanya ada di beberapa tempat, contohnya Wong Hap Sek, Chung Chau, Tai O. Mbak beberapa tempat pemakaman muslim. Dan memang ada juga nih teman-teman yang bersemayam di situ. Jadi kalau kita ke masjid nanti pasti ngelihat nih ada beberapa pemakaman teman kita yang dulu pernah meninggal dunia di Hong Kong. Jadi untuk kawan-kawan semuanya yang saat ini mohon maaf nih sing apabila OS, mohon maaf nih Mbak,
yang apabila saat ini kondisine sampai sakit-sakitan di perantauan sing sampean peperan, tolong untuk mbak-mbak semuanya segera pulang. Biasanya kalau orang meninggal pasti ada gejalanya mbak. Gejalanya apa? Mungkin kayak ngipi, mungkin dia ngerasa nih kok aku kok inginnya pergi jauh sekali, atau mungkin sakit. Tapi kalau sudah kondisinya sakit, pulang mbak. Dan inget toh umur di perantauan, jangan terus-terusan sampean kui kerja di Hong Kong, apalagi yang OS, yang overstay, yang minta suaka di negara orang. Kalau sampai nantinya ninggal dunia, kui jenazah terlunta-lunta mbak. Harus mengajukan ini, lembaga itu, minta ke ini, nanti belum semua persyaratan semuanya harus dijalankan, belum orang tuanya harus sana kemari. Jadi tolong ya mbak, untuk kawan-kawan semuanya, mbak-mbak semuanya, seng OS di Hong Kong yang orang tuanya di kampung kui makan aja kurang, tolong nih ya untuk dipikirkan. Lek sakit pulang, nggak apa-apa, nggak ke Hong Kong lagi, asal sampean bisa pulang. Kalau terjadi apa-apa, wih nggak ngerepotin mbak jenazah sampean, nggak terlunta-lunta di negara orang. Apalagi kalau orang tua kita, keluarga kita, wih nggak mampu, secara otomatis tertinggal mbak di Hong Kong. Kita lahirnya di Indonesia, ternyata ninggalnya kita di Hong Kong, dan makam kita di Hong Kong. Orang rumah nggak bisa jenguk makam kita, nggak bisa mendoakan di makam kita. Anak kita, saudara kita nggak bisa jenguk makam kita, karena apa? Makamnya di Hong Kong, di luar negeri. Bagaimana mereka bisa melepaskan rindu jika kondisinya seperti ini? Jadi kenapa kita bahas? Karena sekali lagi aku cuma minta mbak-mbak semuanya tolong untuk berpikirlah. OS sakit pulang loh. Sama nek ngerasa nih sudah tua, badannya sudah nggak mampu, pulang. Jangan sampai Anda tetap bersikukuh di perantauan. Akhirnya ujung-ujungnya seperti ini mbak. Mungkin kalau legal ada majikan, semua biaya majikan yang nanggung, karena pos sampean ada kontrak kerja, KJRI yang bakal ngurus. Karena apa? Legal, ada kontrak kerja. Pemerintah Hong Kong melalui kepolisian sementara akan menunda jenazahnya, akan diperiksa ada nggak sih kekerasan di situ. Kalau semuanya sudah oke, rekam medisnya oke, baru dipulangkan. Tapi kalau ilegal mbak, ini yang susah. Sebenarnya aku tuh mau bahas kasus curhatan teman kita juga, tapi karena mungkin hari ini pembahasannya terlalu banyak, dan ya mbak ya, aku gini loh mbak, aku sebenarnya ya sering sekali mengikuti ziarah ke makame para ulama di Hong Kong, dan juga ziarah ke masjid-masjid Hong Kong. Aku melihat mbak, kuburan-kuburan mbak-mbak yang nggak bisa pulang jenazahnya. Aku kasihan banget mbak. Jangan sampai Anda menjadi almarhumah berikutnya lagi. Cuman karena apa? Anda tetap bersikukuh kerja sampai Anda sakit, sampai aku nggak peduli, yang penting kerja. Terus siapa ya Anda carikan kalau sampai sakit terus meninggal? Sampai nggak bisa menikmati harta sampai yang sampai perjuangan sampai mati-matian di negara orang. Aku nggak menghakimi mbak almarhumah Mbak Widianti ya, karena sekali lagi ya wis meninggal terus gimana lagi. Tapi aku sesali mbak-mbak yang lain yang OS kemudian peperan masih tetap bertahan di perantauan pada kondisi sakit. Setahun lebih aku pulang mbak, udah sering kali bahas. Lek sakit pulang mbak. Lek sampean bingung caranya pulang, sampean bisa ngomong sama KJRI. KJRI, aku ingin pulang ke kampung halaman. Aku sudah tidak mau menjadi peperan di negara Hong Kong lagi.
Aku sudah tidak mau menjadi OS di negara Hong Kong lagi. Sama kira KJRI nggak membantu? Membantu, Mbak. KJRI akan menguruskan nanti surat-suratnya, kemudian KJRI akan menghandle kasus Anda, persidangan, di penjara, saya penting sampean pulang. Gitu nggih, Mbak nggih? Ini khusus bagi mereka-mereka sing saat ini kondisinya masih neng perantauan, kemudian usia sudah senja, kemudian statusnya peperan ataupun dia ilegal OS di negara orang. Pulang nggih, Mbak, pulang nggih. Jangan terus-terusan di Hong Kong. Pulang. Itu aja pesan saya. Semoga bermanfaat dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.